Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aydan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi Man shoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan man qama ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhul karim. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita yakni salat Isya dan dilanjutkan dengan salat tarawih secara berjamaah. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus ke muka bumi ini untuk menerangkan kepada kita bagaimana cara kita untuk menggapai ridha Allah. Yang ridha Allah itu Allah gambarkan dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Beliau juga diutus ke muka bumi ini untuk menerangkan kepada kita bagaimana cara kita untuk menghindari murka Allah. Yang murka Allah itu Allah gambarkan dalam nerakanya yang penuh dengan siksa. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita segala nikmatnya, karena sampai sekarang ini kita masih diberi sehat dan sempat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena banyak saudara muslim kita yang di luar sana yang hendak melaksanakan salat Isya dan salat tarawih saja susah. Kita patut syukur karena nikmat Allah ini Allah kasih percuma. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada nikmatku maka akan aku tambah nikmat tersebut. Dan barang siapa yang kufur atas nikmatku maka azab Allah sangatlah pedih. Dan Allah berfirman juga, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau kalian ingin menghitung nikmatku maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Jadi begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, wajib kita syukuri dengan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berbicara tentang takwa, pasti kita tidak asing dengan kata-kata takwa atau dengan kalimat takwa. Takwa bisa diartikan takut kepada Allah dari semua siksanya dan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata, takwa menurut Ali bin Abi Thalib adalah al-khaufu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qanaatu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, takwa adalah al-khaufu minal jalil, yakni takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah yang Maha Tinggi, yakni kepada Allah, takut akan kebesarannya, takut akan azab yang sangat pedih, dan takut akan nerakanya yang penuh dengan siksa. Karena yang berhak ditakuti hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menjalankan perintah Allah dengan segenap hati, dengan ikhlas, dan menjauhi segala larangannya dengan ikhlas pula. Yang kedua yakni wal amalu bitanzil,
beramal dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni beramal dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah atau yang sebut juga Al-Hadis. Kita harus yakin bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yang di dalamnya itulah adalah kalam-kalam yang hak atau yang benar. Dan kita juga meyakini bahwa hadis Rasulullah atau perkataan Rasulullah itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang benar. Yang ketiga yakni wal qanaatu bil qalil. Qanaah dengan yang sedikit atau menerima dengan yang sedikit. Maksudnya di sini yakni kita wajib mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah kepada kita walaupun itu sedikit. Karena kita tidak tahu takdir itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu Allah memberikan kita sedikit tapi di mata Allah itu banyak. Begitu pula dengan sebaliknya. Allah memberikan kita banyak rezeki bukan berarti Allah itu sayang pada kita. Bukan berarti itu terbaik bagi kita. Bisa jadi itu buruk untuk kita dan Allah telah mengetahui takdir-takdir kita. Yang terakhir yakni wal isti'dadu liyaumir rahil, yakni mempersiapkan diri untuk menghadapi hari yang sulit. Yang dimaksud di sini yakni hari kematian. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, untuk mempersiapkan bekal kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, yakni kita sebagai orang muslim, sebagai orang mukmin, sudah sepatutnya kita memikirkan bekal kita menuju akhirat. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, entah habis ini atau besok, wallahu alam. Karena takdir, kematian, rezeki dan jodoh itu hanya di tangan Allah. Mari, mumpung kita masih diberi nikmat oleh Allah, diberi umur oleh Allah, mari kita gunakan sisa umur kita ini dengan menjalankan ketaatan kepada Allah. Kita maksimalkan ibadah kepada Allah. Mumpung kita masih dipertemukan oleh bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh pengampunan. Setiap yang kita kerjakan di bulan Ramadan dengan tuntunan Allah dan Rasulnya dan dilaksanakan dengan ikhlas, niat karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah akan melipat gandakan pahala tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadhana futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatil syayatin." Jika Ramadan itu datang, maka Allah akan membuka pintu-pintu surga itu dengan selebar-lebarnya dan akan menutup serapat-rapatnya pintu neraka, dan setan-setan itu terbelenggu. Maka mumpung kita masih di bulan Ramadan, semoga kita dapat dipertemukan oleh Allah di bulan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Itu tadi adalah takwa menurut sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama yakni al-khaufu minal jalil, takut kepada yang maha tinggi yakni Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yakni wal amalu bitanzil, beramal dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang ketiga wal qanaatu bil qalil, menerima dengan rezeki walaupun itu rezeki yang sedikit. Yang terakhir wal isti'dadu liyaumir rahil, yaitu mempersiapkan hari untuk menghadapi hari sulit yakni hari kematian. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.